Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Halaman 449. Hadis nomor 1008. Wa an Abi Burdah bin Abi Musa an abihi radhiyallahu anhuma qala. Dari Abu Burdah ini putranya Abu Musa al-Asy'ari. Nama Abu Musa al-Asy'ari Abdullah bin Qais. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwaliyin. Tidak sah menikah kecuali dengan wali. Meski ada beberapa kekurangan tapi dikuatkan oleh banyak jalan sehingga menjadi sahih. Dalam riwayat yang lain warawal Imamu Ahmadu anil Hasani an Imran bin al-Husaini marfu'an la nikaha illa biwaliyin wa syahidaini. Tidak sah menikah kecuali dengan wali dan dua saksi. Ini yang diberlakukan di madhab Syafi'i, termasuk di negara kita. Harus ada wali, harus ada saksi. Dua itu tentu dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fanikahuha batil. Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batil, tidak sah. Fa indakhala biha, jika dia masuk ke perempuan itu, maksudnya suaminya, falahal mahru bimastahalla min farjiha, maka perempuan itu berhak mendapatkan mahar karena dia sudah menghalalkan farjinya. Dia di sini laki-laki, itu suami itu. Mahar itu yang diterjemahkan oleh kita mas kawin, meski sebetulnya tidak harus emas, boleh perak kawin, boleh mobil kawin, cuma memang standarnya emas, jadi mas kawin. Fa inistajaru, jika mereka berselisih, fas sultanu, maka sultan, waliyun man la waliyalahu, adalah wali orang yang tidak ada wali baginya. Saya tahu dari Pak Haji Asep, ya, karena saya nggak update berita artis. Katanya anak UJ juga, UJ Pak Haji, ya, sedang diperselisihkan nih, siapa yang harus jadi walinya. Apakah adiknya yang laki-laki ataukah pamannya. Nah itu nanti pemerintah yang memutuskan, tapi udah pasti adiknya. Ya, secara wali itu keluarga laki-laki sama dengan waris urutannya. Ayah dulu, lalu saudara, ayah, anak, kemudian saudara, baru paman. Urutannya begitu. Ini jadi dalil bahwa seorang perempuan itu tidak bisa menikahkan dirinya.
nanti dikuatkan oleh ayat Al-Quran yang ada di surat Al-Baqarah. Saya lupa tadi nggak ngecek ayat berapa. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'duluhunna ay yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Ya. Apabila kalian kaum lelaki menceraikan istri-istri kalian, lalu kemudian sudah sampai ke batas akhir iddahnya, lalu sebelum habis masa iddah itu keduanya sepakat untuk rujuk, fala ta'duluhunna, maka janganlah kalian kaum lelaki atau para wali menghalangi mereka di sini perempuan, ayyankihna azwajahunna, yang ingin menikahi kembali suami-suami mereka. Maksudnya mantan suami, karena kan sudah talak. Meskipun mantan kan masih masa iddah. Idza taradau bainahum bil ma'ruf, jika mereka saling ridho dalam hal ma'ruf. Ini menimpa sahabat Ma'qil bin Yasar. Dia punya adik perempuan, dinikahkan dengan seorang sahabat, lalu dia, adik iparnya ini, dia kasih modal, dia kasih rumah. Tapi kemudian si adik iparnya ini malah menelantarkan istrinya, yaitu adik Ma'qil bin Yasar, sampai menceraikannya. Menceraikannya pun nggak ada fab'atsu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha, nggak melibatkan juru runding dari dua keluarga, cerai. Sakit hati Ma'qil bin Yasar. Sudah selang berapa lama si mantan adik iparnya itu datang lagi, ingin kembali rujuk dengan adiknya itu. Ma'qil bin Yasar marah, kamu ini saya nikahkan, saya kasih rumah, saya kasih modal, tapi kemudian kamu menyengsarakan adik saya. Sekarang sudah dengan apa yang kamu perbuat, kamu datang lagi mau kembali, enggak akan saya izinkan. Turunlah ayat yang tadi, fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna. Seandainya mantan adik iparnya itu boleh menikah dengan adiknya tanpa wali, nggak akan turun ayat itu. Ya sudah, tinggal menikah saja kan. Orang tua sudah nggak ada, dia janda kan statusnya. Tapi ayat Quran itu menegaskan bahwa meskipun janda tetap harus dinikahkan oleh wali, nggak bisa menikah begitu saja. Dan wali nggak boleh menghalangi pernikahan yang sudah saling ridho. Nah ini, jadi fikih wali itu ada, karena yang harus menikahkan. Tapi bukan berarti wali itu boleh tangan besi. Naon Siti Nurbaya dina film. Ya. Kalau memang Siti Nurbaya nggak mau menikah dengan Datuk Maringgi, nggak boleh dipaksa. Fala ta'duluhunna. Kalau Siti Nurbaya pengen menikahnya dengan saha atau apa? Nah, itu wali nggak boleh menghalangi, dosa. Tapi seandainya jadi nikah jeung Datuk Maringgi, nya sah pernikahannya. Kecuali kalau Siti Nurbaya itu mengajukan gugat cerai, berhak. Jadi fikih wali itu enggak berarti pengekangan, tapi kan prinsipnya dalam Islam perempuan itu, maaf, secara akal dan agama kan lebih rendah daripada laki-laki. Itu real, bukan berarti perorangan, tapi secara keseluruhan. Cari ulama perempuan susah, ada, cuma susah. Ya.
Kalaupun ya maaf saya tahu ini mungkin dulu ketika santrinya cerdas, tapi ketika sudah jadi dewasanya tidak seperti cerdasnya dia dulu zaman sekolah, zaman mas santri. Ya, terbatas. Karena memang dunianya dunia hamilnya menyusui. Wah, tuh tak hamil menyusui teh 3 tahun ngorbankeun studi 3 tahun berarti ya, ngorbankeun teu macam-macam kitab ya, tidak mau jadi sangat dimampu. Karena kan urusannya urusan melayani anak, mendidik anak ya, melayani kebutuhan rumah tangga, jadi otomatis ya kayak maaf Pak ya, bukan maksud merendahkan, kita semua saling mendukung kan. Lihat takhidha ba'dukum ba'dom sukhriya. Sukhriya itu kolaborasi antara top manager, middle manager sama low manager, beda kan kerjanya ya. Kalau yang top manager yaitu yang besar-besar, kalau yang kurang memikirkan hal-hal besar kan dia cocoknya yang ngurus yang kecil-kecil. Nah ibu-ibu itu memang fitrahnya itu mengurus yang kecil-kecil, enggak yang besar-besar. Nah secara pergaulan wawasan juga perempuan terbatas, nggak seperti laki-laki. Secara kepemimpinan pengambilan keputusan adanya di laki-laki. Maka dari itu karena pernikahan ini kaitannya dunia akhirat, hak walinya ada di laki-laki ya, harus betul-betul mencerminkan sosok pemimpin yang bijak ya, karena perempuan tuh karakternya dipimpin, menentukan siapa calon suami yang tepat buat adik atau anak perempuan itu. Bukan menolak saja, termasuk bertanggung jawab mencarikan ya. Nah ini ya yang yang punya anak perempuan bingung ya, kalau saya nggak punya anak perempuan atau belum bingung ya mencarikan siapa calon suami yang tepat. Itu juga dialami oleh ayah saya ya. Terus dalam obrolannya pasti itu ya. Kalau sekarang udah tenang ya, udah punya sudah menikahkan. Jadi hadis-hadis ini dikuatkan oleh ayat Al-Quran. Buktinya ini yang janda dan duda nggak bisa menikah langsung tanpa ada izin wali. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal la tunkahul ayyimu hatta tustamara. Tidak dinikahkan janda sehingga dia diminta pendapatnya. Amrun itu urusan dilibatkan atau bisa dari perintah, diminta arahannya. Walatun kahul bikru hatta tusta'dzana, dan tidak dinikahi gadis kecuali gadis itu dimintai izinnya, ditanya dulu. Kalau tusta'maro mah lebih dari ditanya ya, dipersilahkan untuk mengambil keputusan amrun. Kalau gadis ya cukup ditanya mau tidak. Kalau janda kan sudah berpengalaman ya, dia maunya gimana, cari sendiri silakan. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa idnuha, bagaimana kita tahu anak perempuan itu memberikan izin? Kata Nabi, antas kuta, dia diam tidak menjawab, berarti mere izin. Ini perempuan di zaman Nabi, tradisi Arab begini. Wah perempuan ayeuna mah da hese atuh. Can ge ditanya geus memaksa ka bapana hayang nikah jeung si ieu gitu. Di beda zaman. Kalau zaman dulu perempuan itu betul-betul menyerahkan ke wali dan gak berani melawan. Makanya sahabat bingung, tahu dari mana ini anak perempuan setuju atau tidak. Ya kalau dia diam berarti dia setuju. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala
as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliyiha. Janda itu lebih berhak dengan dirinya daripada walinya. Maksudnya tadi menentukan pilihan calon suaminya. Wal bikru tusta'maru, tapi yang gadis juga diminta berembuk, ya, diminta pendapatnya, putusannya. Wa idnuha sukutuha, dan izinnya adalah diamnya. Jadi meskipun ada kata tusta'maru yang beda antara kalau di hadis sebelumnya janda, kalau di sini gadis, tapi keduanya disandingkan dalam posisi yang beda tingkat. Intinya kalau janda itu lebih diberikan kebebasan. Kalau yang gadis belum pernah menikah, nah itu kita yang harus lebih aktif untuk mencarikannya. Wa fi lafdhin, dalam redaksi yang lain, laisa lil wali ma'athayyibi amrun, tidak ada bagi wali terhadap janda kewenangan. Wal yatimatu tusta'maru, tapi perempuan yang yatim, maksudnya yang gadis, itu tetap harus diminta pendapat. Nah ini kan yang tadi kita singgung, meskipun ada ketentuan wali dalam pernikahan, bukan berarti harus seperti Siti Nurbaya. Tetap saja perempuan itu diminta pendapat. Khusus untuk janda itu lebih diberikan kebebasan. Dia maunya seperti apa, tapi tetap nanti yang menikahkannya adalah walinya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuzawwijul mar'atul mar'ata, salah tuh harokatnya. Seorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan. Ibunya nggak boleh menikahkan putrinya, nggak boleh. Itu kewenangan ada di laki-laki. Wala tuzawwijul mar'atu nafsaha, dan perempuan juga tidak boleh menikahkan dirinya. Jadi perempuan gak punya hak menikahkan dan menikahkan orang lain atau menikahkan dirinya, gak ada hak. Ini yang diprotes oleh kalangan liberal, termasuk oleh Panji Gumilang. Ya. Jadi katanya harus adil, kesetaraan gender. Ya gak bisa, karena kita beda. Karena kita beda, laki dan perempuan, gendernya pun harus dibedakan. Tapi nggak semua dibedakan. Ya. Kalau dalam ibadah mah sama. Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat was sadiqin was sadiqat was sabirin was sabirat wal khashiin wal khashiat wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat was shaimin was shaimat wal hafidina furujahum wal hafidat wadzakirin Allah katsira wadzakirat. Di 10 karakter ini disebutkan dua-duanya. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran adzima, sama. Bahkan peluang lebih tinggi di surga adanya di ibu-ibu. Ya, makanya ibu-ibu harus lebih diperhatikan pendapatnya dibanding bapak. 3 kali kan, ibumu, ibumu, ibumu. Pepatahnya, meski saya belum tahu hadisnya, surga di bawah telapak kaki ibu, lain telapak kaki bapak gitu. Maksudnya peluang masuk surga besarnya di lawang ibu, ya. Meski memang kenyataannya yang banyak masuk neraka itu adalah perempuan. Kenapa? Ya karena secara populasi perempuan selalu lebih banyak. Gitu Maka dari itu sekali lagi, ini tidak berarti secara keseluruhan Islam itu timpang gender, enggak juga. Dalam wilayah ibadah, ya, dalam wilayah keagamaan, ibadah personal, semuanya sama. Sugan laki-laki jadi lebih tinggi derajatnya di surga daripada perempuan, enggak, sama. Tapi di wilayah-wilayah sosial yang beda peran pasti ada pembedaan, yang enggak mungkin disamakan. Wa Nafi'in an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala
naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis syighar. Rasulullah melarang dari syighar. Wasyighar an yuzawwijar rajulu binatahu, seseorang menikahkan putrinya, ala an yuzawwijahul akhar ibnatahu. Jadi si A menikahkan si B ke putrinya, syaratnya si B harus menikahkan si A ke putrinya lagi. Tukeran jadi mitoha minantu. Walaisa bainahuma sodaq, dan tidak ada di antara keduanya mas kawin. Ini kesalahan nikah ini yang pertama, nggak ada mas kawin. Wali sepakat untuk membebaskan mas kawin. Jadi seandainya ada calon mertua, ya udahlah, kamu silakan nikahi anak saya, nggak usah mikirin mas kawin, nggak bisa. Tetap ya mas kawin mau wajib tuh. Tuh bisa, iya mas kawinnya dari saya aja, nggak bisa, udah itu. Nanti statusnya gimana kalau kemudian cerai? Kita cek metohanat itu kan mas kawin menanti saya, nggak boleh diambil lagi. Ya. Kalau seandainya cerainya gugat cerai dari perempuan, kan mas kawin diambil lagi oleh suami. Kita cek mitohanat itu kan mas kawin di saya itu kan, nggak jelas, nggak boleh. Yang kedua, ini dalam hal menantu dan mertua itu kan haram. Mertua haram menikahi menantu dan sebaliknya. Ya, menantu menikahi ibu mertua nggak boleh, haram. Kemudian yang ketiga, ini kesalahannya karena ada praktek Siti Nurbaya tadi. Ya, si anak perempuan pokoknya harus nurut sama bapaknya. Nikah dengan itu, suka dan tidak suka. Anak perempuan itu juga sama, nikah sama itu. Jadi janjian. Ini nikah apa nih, kalau sejak kecil dijodohkan, nanti kamu berdua harus menikah. Asa aya dina sinetron oge nu kieu teh. Nah, yang begini bisa masuk jenis pernikahan sigor. Meski bukan sigor secara utuh, tapi ada kias, ada persamaan, nggak boleh. Ya. Ada perjanjian-perjanjian yang kemudian memaksa dan mengikat si anak perempuan itu harus menikah dengan calon suami yang jadi pilihan orang tuanya. Kamu tuh sejak kecil sudah dijodohkan, itu nggak bisa. Maka dari itu di hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna jariyatan bikran atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Seorang gadis ada yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakarat, lalu dia menceritakan, melaporkan, anna abaha zawajaha wa hiya kariha, bahwasanya ayahnya menikahkan dia dan dia terpaksa, tidak senang dengan calon suami pilihan ayahnya. Fa khayyaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada perempuan itu. Kalau mau lanjut silakan, kalau mau gugat cerai silakan. Nah, ini jadi dalil bapak meskipun wali tetap tidak berhak untuk memaksakan calon suami kepada anak perempuan bapak atau kepada adik ya perempuan bapak, nggak boleh. Dan seandainya itu sudah terjadi, perempuan itu berhak untuk memilih apakah melanjutkan pernikahan atau membatalkan pernikahan. Ini kalau baca riwayat yang lain, perempuan ini ngomong, ya sudah nggak apa-apa, saya akan melanjutkan pernikahan saya, tapi asal tahu saja bahwasannya ayah perempuan tidak berhak sedikit pun memaksakan pernikahan kepada anak perempuan. Ini kelanjutan hadisnya begitu. Ya meskipun perempuan ini protes, tapi dia ikut. Ya udahlah, terima. Tapi semua perempuan harus tahu bahwa mereka punya hak untuk menolak calon suami pilihan ayahnya kalau perempuan itu tidak suka. Tapi tentunya kembali lagi ke dalil umum yang awal, bahwa pertimbangan menikah itu agama, ya, harta, keturunan, dan kecantikan. Yang paling pertama diutamakan adalah
agama. Terlebih kalau itu sudah masuk kategori halal haram. Kalau anak perempuan, naudzubillah min dzalik, ingin menikah dengan lelaki yang kafir, kita harus menolak. Ya, itu persis ada seorang artis kan dulu, ya, penulis juga dia menikah dengan lelaki tidak diizinkan dan tidak dinikahkan oleh ayahnya. Lalu dia menikah pakai jalur kayak ke luar negeri begitu. Itu orang tuanya enggak, dan ibunya kekeh, pernikahan anak saya tidak sah. Udah berapa tahun baru datang menangis. Ya, aku salah. Tadu katanya artis-artis yang kemudian terbawa jadi Kristen, si Puput misalkan, Ahok atau Asmiranda, apakah walinya bersedia? Seharusnya tuh nggak boleh. Ya, kalau walinya tukang ngaji di Baitur Rahman harusnya tahu, nggak boleh. Udah silakan. Kalaupun mereka menikah tetap pernikahannya nggak sah, perzinahan. Harusnya begitu karena ini prinsip agama. Jadi maksud saya perempuan itu boleh protes ke ayahnya dalam hal-hal yang masih dalam koridor syariat. Misalkan ternyata karena calon suami pilihan ayahnya itu ternyata teman kerjanya, sedangkan perempuan ini nggak senang karena dia sudah punya calon yang lebih menjamin agamanya. Nah itu perempuan harus protes. Tapi kalau sebaliknya, nah kita yang harus kuat, bapak-bapak, beradu argumen tentu saja. Itu calon suami pilihan kamu, kia secara agamanya nggak meyakinkan. Kamu mau hidup gimana? Hidup itu bukan cinta, maka cinta tinggal sipir jaun, ayo beakna. Kalau hanya berdasarkan cinta, ada habisnya. Yang melanggengkan rumah tangga itu bukan cinta, cek si mantan pemajikan, tapi takwa, agama. Nah itu kita sebagai lelaki harus kuat dalam hal itu. Nya pak adu-adu tawar, pak adu-adu argumentasi, pak kuat-kuat demi agama. Semuanya fadfar bidzatid di taribat yadaka. Kemudian hadis berikutnya dari Hasan an Domroh anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ayyuma imra'atin zawwajaha waliyani fahiya lil awwali minhuma. Perempuan mana saja yang dinikahkan oleh dua wali, maka perempuan itu sahnya untuk wali yang pertama. Yang pertama itu tentu yang sesuai syariat. Kalau tidak sesuai syariat, ya nggak bisa. Misalkan anak perempuan ini oleh kakaknya dinikahkan kepada si A, tapi udah oleh kakaknya yang kedua dinikahkan ke si B. Mana yang sah? Yang si A. Ya. Dan ini sangat mungkin terjadi. Kemudian dari Jabir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma 'abdin tazawwaja bi ghairi idzni mawalihi aw ahlihi fa huwa 'ahid. Hamba sahaya mana saja yang menikah tanpa seizin mawalinya, mawali itu keluarga majikannya, au ahlihi atau keluarganya, sama yang dimaksud keluarganya itu adalah majikannya, fahuwa ahir, maka dia adalah pelacur. Ini menunjukkan hamba sahaya berhak menikah kecuali kalau tuannya tidak mengizinkan. Kalau tuannya tidak mengizinkan berarti hamba sahaya itu statusnya sebagai auma malakat aimanum, istri teh. Istri yang tanpa akad nikah, tapi akadnya akad kepemilikan. Ini biasanya yang menikah itu laki-laki. Kalau laki-laki kan nggak bisa dimiliki oleh majikan perempuan. Kan perempuan nggak boleh poliandri. Kalau laki-laki boleh poligami, 4 istri plus hamba sahaya boleh tidak terbatas. Jadi kalau ada perempuan hamba sahaya mau menikah dengan yang lain itu harus seizin tuannya. Kalau tidak seizin tuannya berarti masuknya kumpul kebo, ya, jina. Nah itu fikih seputar wali. Ya ini kemudian
berikutnya hal-hal yang perlu diketahui seputar apa yang halal dan haram, dan di sini nanti wali berkekuasaan. Yang pertama yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal la yujma'u bainal mar'ah wa ammatiha wala bainal mar'ah wa khalatiha. Tidak boleh disatukan antara seorang perempuan dengan bibinya dari pihak ayah atau antara seorang perempuan dengan bibinya dari pihak ibu. Ini bagi bapak-bapak yang mau poligami ke si A dan ke bibi si A nggak boleh. Ya, baik itu bibi dari pihak ayah atau bibi dari pihak ibunya, ibu si perempuan istri yang pertama itu nggak boleh. Kalau di Al-Quran kan wa angtajma'u bainal ukhtain, tidak boleh menyatukan di antara dua bersaudara, menikahi kakaknya plus adiknya dalam satu waktu nggak boleh. Kalau beda waktu mah nggak apa-apa. Kayak Utsman bin Affan kan menikah dengan Ruqayyah meninggal dunia lalu menikah dengan Ummu Kulsum, nggak apa-apa itu. Kalau dalam satu waktu nggak boleh. Nah hadis ini menambahkan nggak boleh juga menikah ke seorang perempuan plus dengan bibinya, nggak boleh. Di sini wali harus tegas, jangan kalah sama yang mau menikah. Ini mah soalnya kaitannya halal dan haram. Termasuk hadis berikutnya dari Utsman radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yankihul muhrim wa la yunkihu. Orang yang sedang ibadah haji di tanggal 8 sampai tanggal 13, wah panggil jeung orang Turki, jeung orang Uzbekistan nya, kenalan mungkin. Jol hayong nikah we teu kuat. Itu tidak boleh ketika ihram menikah dan tidak boleh menikahkan. Dalam riwayat lain ada tambahan wala yakhtubu wala yukhtabu alaih. Melamar dan dilamar pun enggak boleh. Ngumpang-ngumpang misalkan ketemu di Mina ngarariung, melamar nggak boleh. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala tazawajan Nabi sallallahu alaihi wasallam Maimunah wa huwa muhrim. Nah, ini ada dua hadis yang bertentangan. Kalau dari Ibnu Abbas kata beliau Nabi menikahi Maimunah ketika sedang ihram. Tapi dari Maimunahnya sendiri riwayat Muslim anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halal, bahwa Nabi menikahi dia sesudah Nabi tahallul, sudah halal. Tentu yang kuat adalah penuturan dari Maimunah karena dia pelakunya, bukan memperhatikan riwayatnya. Memang yang Ibnu Abbas riwayat Bukhari Muslim, yang Maimunah riwayat Muslim, tapi kita lihat pelakunya adalah Maimunah. Ibnu Abbas juga ketika haji wada usianya masih sangat muda, sekitar 12 tahun. Ya. Jadi tentu lebih kuat dari Maimunahnya sendiri. Kemudian hadis berikutnya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahaqqas syurut an yuwaffa bi mastahlaltum bil furuj. Syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah yang menghalalkan farji dengannya. Maksudnya adalah mas kawin. Ya. Ini menunjukkan bahwa dalam pernikahan ada syarat yang utamanya adalah mas kawin. Meski mas kawin itu boleh disebutkan di akad, boleh tidak, boleh dibayar tunai atau dibayar cicil boleh, tapi yang jelas ada mas kawinnya sudah ada. Cukup dulu, nanti kita sambung dengan pembahasan nikah mut'ah yang dibahas di beberapa hadis berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi. Amma ba'd, kita buka sesi tanya jawab. Mangga. Maaf Pak Ji.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kondisi sekarang masih ada Hamba sahaya itu untuk konteks sekarang tentunya tidak ada, karena peperangan agamanya sedang tidak ada. Negara kita sudah tidak ada lagi negara agama, semuanya negara kebangsaan. Bahkan tidak mustahil antara sesama muslim perang, padahal karena beda bangsa. Kayak Malaysia dulu dengan Indonesia ya, Ganyang Malaya gitu. Jadi kalaupun ada peperangan, bukan peperangan Islam. Kalaupun ISIS dulu perang tetap lawannya Al-Qaeda. Ya. Masa Islam melawan Islam? Jadi hamba sahaya itu tawanan perang, perangnya perang agama. Dan sekarang perang agamanya sedang tidak ada, maka dari itu pastinya ya tidak ada. Hamba sahaya untuk konteks sekarang. Adapun TKI, ya itu bukan hamba sahaya TKI itu, ya. Karena tidak dimiliki mereka. Jadi TKW itu bukan karena status tawanan perang, bukan. Mangga Nusanes, mangga Pak Ji. Ustaz, kalau seorang perempuan yang terlahir dari hasil perzinahan, apakah si ayahnya ada hak wali? Cukup, Ustaz. Kalau dia lahir ketika ibunya tidak punya suami, punya hak wali si ayah kandungnya. Nanti dari tes biologis ya, itu nanti rujukannya hadis tentang li'an, yang suami menuduh istrinya selingkuh. Itu kan terbukti kemudian bahwa tapi dari proses li'an itu suaminya menuduh istri selingkuh, istrinya menolak tuduhan selingkuh dari suaminya. Maka dua pihak itu melakukan laknat ya. Yang suami bersumpah 4 kali bahwa dia benar dalam tuduhannya, yang kelima kalinya dia siap dilaknat seandainya bohong. Yang perempuan bersumpah 4 kali, demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, suami saya bohong. Demi Allah, kalau suami saya benar, saya siap dilaknat. Itu otomatis cerai. Dan si anak yang dikandung oleh istri itu nisbatnya kepada istri, kepada ibunya saja, tidak kepada suami dari ibunya, karena kan suaminya menolak anak itu. Nah, ke siapa? Kata Nabi, lihat nanti bayinya, kalau rambutnya lurus, kulitnya putih, berarti anak suaminya. Kalau rambutnya keriting, kulitnya agak kehitam-hitaman, berarti anak selingkuhannya. Ternyata keriting kehitam-hitaman. Tapi jadi ulama tentu budak, puntennya budak haram teh gitu. Jadi ulama. Jadi Nabi di sini kalau sekarang tes DNA. Ya. Kalau secara tes DNA ternyata anak Denny Sumargo misalkan, maka harus diakui ya. Kalau secara tes DNA tidak, maka berarti bukan anak dia, anak siapa yang dekat DNA-nya. Itu kalau statusnya si ibu itu melahirkan anak itu tidak dalam status sebagai istri siapapun. Tapi kalau kasusnya si ibu itu melahirkan anak sebagai istri resmi, istri sah dari suami A, meskipun itu hasil selingkuhan dengan si B ya misalkan, maka anak itu anak resmi dari suami ibunya itu. Itu menimpa anak jam'ah ya, yang dulu Sa'ad bin Abi Waqqas, saudaranya Utbah bin Abi Waqqas selingkuh dengan istrinya jam'ah. Lalu lahir anak, kata Utbah ke Sa'ad, itu teh anak saya, lihat aja mirip dengan saya.
Tapi kata Nabi, ini lahirnya di kasur jam'ah. Di kasur jam'ah teh di kasur suami resmi dari ibunya. Karena ketika istri jam'ah selingkuh dengan Utbah, dia tidak melepaskan status istrinya. Dan suaminya juga nggak tahu, tetap masih mengakui sebagai istrinya. Maka anak itu sah anak jam'ah. Ya, Nabi tidak, meskipun melihat kemiripan antara anak jam'ah dengan Utbah, Utbahnya sudah meninggal dunia. Ya dia wasiat ke Sa'ad, itu teh anak saya, mi HP panguruskeun gitu. Tapi Nabi memutuskan itu tetap anak jam'ah, bukan anak Utbah. Karena status si ibunya ketika melahirkan masih, ketika selingkuh ya, istri sah dari suaminya. Kalau kasusnya si ibu itu memang single parent ya, ketika selingkuhnya tidak sebagai istri sah siapapun, maka si anak itu walinya ayah biologisnya, begitu. Mangga baca. Yang menikahi sesama saudara itu, Ustaz, kalau dalam waktu yang bersamaan, kalau kasus Usman itu kan karena meninggal, seandainya tidak meninggal dan tidak bersamaan, apakah itu sah? Sah asal sudah dicerai. Yang pertamanya, kalau poligami sekaligus kakak beradik tidak sah. Kalau itu terjadi harus milih salah satunya. Seperti Goilan ketika masuk Islam istrinya 10. Kata Nabi pilih 4. Dikocok. Atau kayak yang subur istrinya 9 kan. MUI kan langsung memfatwakan pilih 4. Baik dari pilih nah hiji. Jadi harus pilih 4, sisanya yang 6 wayahna kedah diceraikan. Itu juga kalau kasusnya terjadi seperti itu, dia masuk Islam misalkan syahadat di Baitur Rahman, ternyata istrinya kakak beradik 2 teh, harus dipilih 1, yang satunya diceraikan. Persis sama seperti istrinya Abu Ihab, putri Abu Ihab, yang ternyata setelah menikah baru ada ibu yang menyusuinya mengakui, kamu dan kamu teh dulu disusui sama saya. Kan Nabi menyuruh untuk menceraikannya. Ya. Begitu. Jadi harus fasakh, harus membatalkan pernikahan. Sini dulu ya, mangga. Ente berat Pak Haji. Beratnya buat Pak Haji. Ini kalau zaman Nabi Pak Haji ya, saya akan balik bertanya kepada Pak Haji. Pak Haji nanya itu mau diamalkan tidak? Kalau tidak akan saya jawab. Nabi itu marah ya, para sahabat marah kalau bertanya sekiranya tidak akan diamalkan. Kalau mau diamalkan saya jawab. Jadi terserah Pak Haji nih. Oh iya. Pasti saya jawab karena sekarang sudah bukan zaman Nabi. Jadi menikahi 2 istri sekaligus dalam satu momen akad nikah nggak ada salahnya. Kan sigana pasti para saya gitu. Yang kedua, malam pertamanya gimana? Ya di Bada Isya di yang pertama, nanti akhir menjelang subuh di yang kedua gitu. Teknis nama Pak. Hari kiat mah. Nah,
Begitu ya Pak Haji. Asal dua perempuan itu bukan bersaudara, bukan ada hubungan bibi dan keponakan. Ya, dan di medsos itu orang kafir. Ya, kebanyakannya orang kafir. Kalau orang Islam enggak sekaligus begitu, enggak saya belum menemukan. Mengai. Sudah siap menikah itu patokannya rusdan. Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah. Latihlah anak-anak yatim mengelola hartanya sehingga dia sampai usia nikah. Fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau kamu sudah yakin dia sudah tahap rusdan, ya rusdan itu kan petunjuk ya. Rusdan itu dia punya petunjuk, dia sudah matang, serahkan kepada mereka harta mereka. Maksudnya harta anak yatim, warisan dari orang tuanya yang diamanahkan ke kita, serahkan kalau anak itu sudah rusdan. Sudah rusdan itu artinya sudah balaghun nikah. Jadi ukuran nikah itu dia siap hidup mandiri tidak. Kalau sudah siap hidup mandiri, ini siapa yang menilainya? Bisa si anak muda itu, bisa orang tuanya. Ya. Ada orang tua yang merasa yakin belum pantas, tapi anaknya meyakinkan. Tuh ada beberapa orang tua yang sampai datang ke saya. Anak teh cenah can merean. Kuna teh atoh najan ngorak kene ieu kolotna can merean budakna sayang mandiri berarti geus siap hidup mandiri. Cek Ustad kumaha izinan. Kalau ada kekurangannya tambal bantu dah nu rumah tangga mah ti nol mau langsung jelek gitu Pak Haji nya dulu aya we dibantu gitu. Dan kebanyakan semua yang konsultasi ke saya bab itu lalu lulus mandiri sekarang. Ya masalah kaya dan miskin mah tuh dah eta namanya aya takdirna. Yang penting dia hidup mandiri, tidak menjadi beban orang lain, ya. Dia tidak menjadi tanggungan orang tuanya, ya. Itu sudah siap menikah. Usianya berapa? Rusdan itu minimalnya balik. Kalau laki sudah balik usia 15 itu sudah. Tapi ya umumnya sekarang ukuran rusdan itu kalau sudah beres SMA 18 tahun ke atas. Ya. Itu pun acan semua. Ya. Kalau guru saya patokannya cenah 23 27 lamun lalaki. Kalau perempuan 20 27 gitu. Kalau laki-laki 23 27 can umur 23 mah tong waka. Kalau guru saya, tapi itu bukan patokan, cuma kebiasaan. Mangga Pak Ji. Dalam sejarah masyarakat Islam Pak Budiono keempat itu isinya 57. Pada waktu itu belum ada keserangan Itu karena rajanya belum ngaji. Jadi dia kan mu'alaf, masih ada di alam Hindu, baru masuk Islam, Islamnya juga nggak kafah, Islamnya kejawen, gitu. Jadi ya begitulah. Ini salah atau contoh yang salah. Kalau sampai istri ada 50 lebih, contoh salah. Itu memang tradisi raja-raja di Cina, ya, tradisi raja-raja di Eropa begitu. Selir itu banyak, dan itu salah. Termasuk ini Cina Sultan Turki Utsmani, Sultan mana heula. Saya dulu ketika S2 kebagian membahas sejarah Turki Utsmani itu juga ngaranna sultan. Aya nu lempeng, aya nu bengkok.
Tidak semuanya lurus, tapi memang beberapa banyak yang lurus. Ayah Sultan Turkismani tukang mabok, ayah. Ya. Senang main malam ada. Tapi yang soleh juga banyak, kayak Muhammad Al-Fatih yang terkenal, Sulaiman Al-Qununi, Sultan Abdul Hamid Saroleh. Gitu. Mangga. Kalau ibu itu tidak merestui pertimbangannya agama, maka si anak itu berdosa meski pernikahannya sah. Ya, gitu. Ibnu Umar itu dulu disuruh oleh Umar bin Khattab, ceraikan istri kamu. Tapi Ibnu Umar masih cinta. Lalu dipanggil oleh Nabi. Kata Nabi, orang tua itu pintu surga yang terluas. Ausatu abwabil jannah. Kalau kamu mau silakan buka pintu itu, kalau mau juga rusak. Maka Ibnu Umar menceraikan istrinya. Kayak Nabi Ismail kan, itu kan hadisnya sahih. Datang Nabi Ibrahim datu wawut ya. Gimana rumah tangga tuh? Senang. Tipu susah. Nanti kalau ada suami kamu, tolong kasih tahu ganti tolak pantok. Kunci pintunya ganti. Pas Nabi Ismail pulang dari berburu, kan berburunya jauh. Ada tamu, jadi Nabi Ismail juga akan dibimbing wahyu, ada tamu. Ya, siapa? Aki-aki cenah gini-gini, teu apalan mitohan. Terus gimana? Katanya ganti tulak panto. Oh, ya udah, saya ceraikan kamu. Nurut Nabi Ismail. Ya. Nah, istri yang keduanya, ketika Nabi Ibrahim datang berkunjung, istrinya memuji, alhamdulillah, alhamdulillah. Lalu nanti kalau suami kamu datang, saya titip pesan, pertahankan kunci pintu rumah. Jadi Nabi Ismail pun menceraikan mengikuti saran orang tuanya. Ibnu Umar menceraikan istrinya mengikuti saran orang tuanya berdasarkan arahan Nabi. Kalau dia tidak ikut ibunya, meski bapaknya menikahkan, tentunya pasti karena terpaksa. Suami istri pasti da moal sreg atuh bapak nikahkan bari istrina teu satuju teu luas. Meski pernikahannya sah, tapi si anak itu berdosa. Kecuali kalau ibunya itu tidak merestui karena misalkan dia anaknya cenah tara tahlilan misalkan. Minantuna tara tahlilan, manehna tukang tahlilan, oh itu mah tidak termasuk, ya, tidak termasuk syariat. Begitu Bapak. Mangga. Hasil perkara itu ketika ibu yang hamil dipisahkan dengan keluarga yang lain. Begitu dari ibu sunnah dipisahkan. Kemudian ketika ada yang si ibu ini diberikan ke panti asuhan. Kemudian setelah tahu keluarga yang lain bahwa ini diberikan ke panti asuhan, dia dipukul salah satu keluarga ini. Oleh salah satu keluarga itu dipukul, kemudian dibesarkan sampai dewasa. Kemudian kalau anak ini menikah, siapa yang jadi walinya? Karena bapaknya nggak ketahuan di mana. Kemudian luka si orang tua angkat ini memberitahu bahwa dia bukan anak mereka. Kemudian itu juga bagaimana dengan hak warisnya. Terima kasih.
Yang pertama, anak perempuan yang gak jelas atau tidak diketahui siapa walinya, maka walinya adalah sultan. Tadi hadis 1010. Sultan itu pemerintah. Yang kedua, warisnya ke siapa? Berarti warisnya ke suami dan ke anaknya saja, nggak ada ke ayah ibunya, kan nggak jelas. Perlukah orang tua asuhnya menjelaskan bahwa dia bukan anak? Tegasnya bukan perlu, wajib. Ya, wajib. Nggak boleh orang tua asuh mengaku sebagai orang tua kandung, padahal bukan orang tua kandungnya. Nanti ada babnya. Siapa yang mengaku ayah kepada yang bukan ayahnya, atau sebaliknya, mengaku anak bukan kepada anak kandungnya, dia akan dilaknat di dunia dan di akhirat. Gitu Pak Ji. Cukup ya. Insyaallah kita lanjut di kajian yang akan datang terkait tentang nikah mut'ah dan lain-lainnya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.